Pas tahu dia udah punya pacar, udah langsung ngubur Iya, perasaan. udah ambiar gitu ya. Udah ada lagi kah? Udah lah ya, cuma segitu doang. Nanti kalau misalkan bahas lebih dalam, nanti takut ada yang peka. Gak apa-apa sih. Jangan dong, malu. Oh iya, malu. Jangan-jangan. Jadi yang dapat Aing simpulin dari cerita teman Aing, cinta dalam diam tuh ya hanya bisa mengagumi ya. Tidak ngechat bukan berarti tidak ingin gitu. Tapi aku gengsi goblok. Dan kalau kita tahu doi udah ada yang punya ya dia pilih orang lain itu hak dia gitu kan. Kita nggak boleh marah lah selama kita memilih hanya sebagai pengagum ya karena kita sendiri aja pun memilih untuk diam gitu. Dia memendam rasa gitu. Jika mengungkapkan bisa bikin jarak sama doi juga gitu. Tiba-tiba ngilang aja gitu kan. Ya solusi aing sih mending tidur aja lah udahlah gitu. Malam itu nggak ada yang tiba-tiba datang terus bilang I love you gitu. Kalau mau ya bilang, jangan diam-diam sambil halu gitu. Halo semuanya, kembali lagi di channel Aing. Ada Mina Putra, baik lagi di konten Posedur, podcast sebelum tidur. Di konten kali ini Aing mau sedikit berdiskusi lagi tentang soal percintaan gitu ya. Gimana kabar kalian? Semoga masih kuat menahan patah hati akibat doi gitu ya. Semoga bisa menahan rindu yang menggebu-gebu pada masa lalu. Oke, kali ini Aing mau berdiskusi tentang cinta dalam diam. Dan sekarang Aing gak sendiri, jadi benar-benar berdiskusi dengan seseorang gitu. Seorang pakar cinta, ya kurang lebih gitu ya. Tapi bukan pakar cinta juga gitu. Ya ini teman Aing gitu ya. Terus ya kebetulan juga punya pengetahuan lebih tentang cinta dalam diam. Jadi berhubung materinya pas gitu, jadi Aing kontak dia, telepon dia gitu, dan alhamdulillahnya dia setuju buat berbagi ilmunya di Posedor kali ini. Oke, jangan lupa seduh kopi, siapkan cemilan. Kalau kalian perokok ya sambil duduk ngerokok nyantui gitu kan juga bisa gitu. Pokoknya dengar senyaman mungkin, oke. Sambil selimutan juga sampai kalian ketiduran juga, terserah kalian. Pokoknya ya terima kasih lah. Jadi buat kalian yang mau dengerin, terima kasih banget. Kalau kalian suka Aing bikin konten kayak gini lagi, nanti jangan lupa dukung Aing dengan klik subscribe di bawah biar Aing semangat bikin konten-konten kayak gini lagi, oke. Dan kalau kalian nggak suka sama Aing, ya udah nggak apa-apa, makasih banget juga gitu udah nyempetin mampir ke channel Aing ya. Oke, kita mulai aja lah ya. Sekarang Aing mau telepon dulu teman Aing, mudah-mudahan belum tidur juga ya. Oke guys, ini teman Aing yang punya pengetahuan lebih dalam materi kali ini. Silahkan memperkenalkan diri temanku yang berharga. Halo, nama gue Yuni. Salam kenal. Langsung aja mulai gitu ya. Ya, Ya, jadi gini Yun. Sekarang tuh Aing tuh mau bahas materi cinta dalam diam gitu ya. hmm, Banyak gitu orang-orang yang gak beraniin ngungkapin rasa sayang, rasa suka, rasa cintanya kepada doi gitu. Menurut lu gimana sih cinta dalam diam itu? cinta dalam diam. Menurut gue sendiri, cinta dalam diam itu tuh jadi saat kita menyukai seseorang, merasakannya sendiri tanpa orang lain tahu. Jadi memendamnya sendiri gitu perasaan kita. Jadi membiarkan diri kita larut sendiri dalam perasaan itu. Jadi ya, ya emang gak berani aja gitu ya ngungkapin. Mm-mm. Karena kondisi tertentu mungkin. Kondisi tertentu bisa jadi apa ya, minder juga mungkin ya. Gue merasa jelek gitu. Gue merasa seperti kerang di dunia ini gitu, aku nggak pantas ya. Jadi ya udah mending dipendam aja gitu. Nah, Hmm. nah lu sendiri pernah nggak sih ngalamin situasi kayak gitu, atau dengar-dengar temen gitu punya pengalaman gitu terus cerita sama lu gitu? Gue pernah ngerasain, Oh lu sendiri? pernah ngerasain, tapi waktu SMP. Tapi cinta monyet bukan sih kalau waktu SMP? eh
Kalau cinta monyet, iya sih cinta monyet. Soalnya apa ya? Itu cuma ngejar status anjir kalau pacaran SMP. Kalau aing sih ya, cuma ngejar status gitu, malu-malu doang gitu. Pacaran juga megang tangan aja gak berani gitu waktu SMP. Jadi ceritanya tuh gini, Nah, waktu SD kelas berapa ya? Kalau nggak salah kelas 2. nah, Nah, cowok yang gue sukain itu sekelas sama gue gitu. hmm, eh Kenapa gue suka sama orang itu awalnya sih nggak suka, tapi dia tuh suka ngejek gue gitu. Bukan ngejek sih, tapi kayak manggil gue dengan nama, bukan nama tapi nama nama panggilan khusus apa ya? gitulah ya. Nah gitu, nama panggilan khusus. Awalnya sih risih gitu ya dipanggil Hmm, kayak gitu, kan gue punya nama sendiri gitu, tapi kenapa dipanggilnya bukan nama, tapi lama kelamaan jadi terbiasa gitu, kayak oh lucu gitu ini tuh, gimana ya, beda gitu rasanya tuh lama kelamaan tuh. ya Tah, paham paham. terus kalau misalkan dia tuh nggak manggil nama, ya nama khusus itu, misalkan manggil nama doang, manggil nama asli Hmm. beda gitu, beda. Kok kenapa sih manggil nama asli, Oh, biasanya juga. saking saking terlalu biasa disebut itu, jadi sekalinya manggilnya beda emang jadi beda ya, jadi aneh aja gitu ya. Ya, nah lama kelamaan gue tuh jadi gitulah, namanya juga cinta gitu ya, suka Baper gitu. datang tiba-tiba gitu ya, nggak tahu karena hal apa gitu Heeh. kan. Terus dia tuh punya apa sih, pintar, suka ngebantuin gue kalau misalkan ada tugas. Nah, Terus yang bikin senang itu, bukan senang sih, bikin apa ya, berbunga-bunga hati, berbunga-bunga gitu lah. Dia tuh bikin punya, tersanjung gitu. ya apalah itu lah, terserah apa namanya. Dia tuh punya lesung pipi, punya lesung Oh, pipi. iya ya. Nah terus kalau dia senyum, gitu lah, jadi gimana gitu, aduh gitu senyum, udah gitu. Mengalihkan duniamu gitu. Aduh, sumpah masih ingat itu lah mukanya, iya Aduh, masih lucu. ingat. Aduh, buat kalian teman sampai Yuni yang dengerin. Buat kamu yang peka, salam dari aku ya, kalau kamu peka, kalau kamu nonton. Oke, lanjut. Gimana kalian? Ya gitulah, ya lama, ya gitulah, lama kelamaan gue tuh nambah nambah suka gitu, nambah suka, tapi nggak berani ngungkapin. Mengungkapin. Iya, nggak berani ngungkapin perasaan gue yang sebenarnya kayak gimana, karena Hmm. kan kalau misalkan gue ngungkapin nanti tuh jadi canggung gitu gue sama dianya tuh. Hmm. Nah tuh gue tuh nggak mau gitu kan, kalau misalkan gue mendem gitu perasaan gue, ya udah gue dekat sama dia pun nggak akan canggung gitu, biasa-biasa aja gitu. Ya, ya paham paham. Ya apa sih? Kalau misalkan ngungkapin gitu, ya takutnya jadi sikap dia jadi beda, takutnya nggak deket lagi gitu, takutnya emang dia nggak suka, terus ya jadi beda gitu. Mungkin ya kayak gitu mungkin ya, karena nggak berani mengungkapkan, jadi mending dipendam aja gitu. Ya daripada gue ngungkapin ternyata dianya tuh nggak suka, Ya, ujung-ujungnya dia tuh jadi jaga jarak gitu kan. nah iya iya. Itu sih yang paling sedih kalau misalkan udah ada jarak gitu. Mm-mm. Oh ini nih, terus hampir kenaikan kelas lah ya, Mm-mm. gue tuh tahu dia tuh udah punya pacar. Wah, it- itu posisi lu belum belum emang emang dipendam terus gitu sampai situ. Emang dipendam, nggak ngungkapin sama sekali, nggak, terus nggak ngode-ngode gimana, nggak, biasa aja gitu, kayak ya teman sekelas gimana lah gitu. Hmm, 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 hmm.
Tapi pas tahu dia punya pacar, udahlah. Sampai sekarang pun belum tahu lu suka sama dia gitu. Belum sama sekali. Padahal rumah gue sama dia tuh nggak terlalu jauh, tapi jarang ketemu sih. Aduh, deket dong. Ya, kita berdoa aja semoga doi nonton ya. Semoga peka. Terus main deh kalau malu gitu kan. Jangan. Oh jangan. Kenapa jangan? Oh udah masing-masing gitu. Masing-masing. Kan sekarang mah udah nggak cinta. Oh iya, itu kan dulu. Pas tahu dia udah punya pacar, udah langsung ngubur Ya, perasaan. udah ambiar gitu ya. Biar. Udah ada lagi kah? Udah lah ya, cuma segitu doang. Nanti kalau misalkan bahas lebih dalam, nanti takut ada yang peka. Ya, gak apa-apa sih. Jangan dong, malu. Oh iya malu. Jangan. Nanti konten orang dituntut gitu. Ngomongin orang. Terus ya kan lu pernah gitu ya apa ya kayak gitu tadi dalam posisi cinta dalam diam gitu, mendam rasa sendiri sampai tahu gitu doinya udah sama orang lain gitu ya. Menurut lu enak gak sih atau B aja gitu? Ada enak nggak enaknya sih. Enaknya ya tadi kalau misalkan pengen deket, main gitu sama dia, deketan di kelas, nggak ada rasa canggung sama sekali. Kalau nggak enaknya ya gitu, kita tuh ngerasain perasaan itu teh sendiri, kepikiran sendiri. Aduh iya juga ya, mau SMS takut dibalas sama operator gitu kan, sisa pulsa Anda tidak cukup. Ya juga sih nggak enaknya gitu doang gitu, soalnya nggak berani ngungkapin gitu ya. Iya, dan lagian gue nggak pernah SMS-an sekalipun nggak pernah. Oh nggak pernah. Oh jadi Nggak pernah. ngobrol-ngobrol sama dia tuh cuma emang di kelas doang gitu? Iya, cuma di kelas doang. Ya udah, cuman sekitaran sekolah doang. Udah, kalau udah di luar sekolah ya udah, nggak pernah sama sekali. Kenapa nggak nyoba gitu, lebih apa ya, lebih agresif gitu? Gak berani ya. Waktu SMP gue tuh gimana ya, orangnya tuh pendiam banget. Gimana ya, kayak kutu buku lah. Jadi ngejar nilai gitu orang. Gue nggak pernah pacaran waktu SMP. Nah itu juga bisa jadi faktor apa ya, bisa jadi faktor kitanya tuh jadi emang bener-bener minder gitu. Takutnya tuh kalau emang lu kutu buku gitu, pasti lu mikir, ih dia suka nggak ya sama aing yang kutu buku gini gitu. Emang dulu minder lah. Iyalah pasti ya, intinya pasti minder gitu ya, cinta dalam diam. Nah yang bikin aing bingung nih Yun ya, Apa? cinta dalam diam tuh ujung-ujungnya kayak cinta bertepuk sebelah tangan gak sih? Menurut Yuni beda sih. Soalnya gini, ya kan Yuninya nggak ngungkapin perasaan sama dia. Kalau Yuni suka sama dia, dia kan nggak tahu perasaan Yuni kayak gimana. Terus kalau misalkan Yuni ngungkapin perasaan Yuni sama dia, kalau dia tolak, nah itu kan baru cinta bertepuk sebelah tangan. Ini mah kan Yuninya nggak bilang perasaan Yuni gimana sama dia, terus dia punya pacar. Ya jadi ya gimana ya, ikhlas merelakan, kan namanya juga cinta dalam diam. Jadi solusi buat yang lagi ngalamin kondisi kayak gini atau situasi cinta dalam diam gitu ya, buat yang lagi ngedengerin gini Yun, solusi lu buat mereka yang baik dan tepat harus gimana nih? Solusi yang baik dan tepat kurang tahu ya, cuman ini mah menurut lu aja lah. Ya menurut Yuni sendiri gitu ya. Buat kalian yang lagi ngerasain cinta dalam diam, menurut gue yang pertama, yakin sama Tuhan, serahin sama Tuhan. Ya itu nomor karena satu. Tuhan udah ngatur segalanya, termasuk jodoh.
sekeras apapun kita nyoba gitu buat eh, dapetin orang itu, tapi kalau misalkan kata Tuhan lo jodohnya bukan dia, ya udah kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sebaliknya kita tuh ngejauh dari orang itu, tapi kata Tuhan lo tuh jodohnya dia, ya udah berarti takdir kita tuh sama dia gitu. Terus solusi yang selanjutnya menurut gue tuh jangan ambil pusing, meskipun dia nggak tahu perasaan lo kayak gimana. Ya udah gitu, jangan terlalu dipikirin, galau, stres. Ya udah, lebih baik main sama teman-teman lo, sama keluarga lo. Ya jadi lo tuh jangan terus-terus mikirin perasaan lo. Ih, dia tuh dia tuh nggak tahu gitu perasaan gue tuh kalau gue tuh suka sama dia. Ya udahlah, kalau misalkan lo suka tapi ya kalau lo nggak ngungkapin, ya udah itu resiko lo. Solusi terakhir dari gue gitu ya, berusaha buat mantesin diri. Jadi daripada lo nangis nggak jelas ngurung diri, lebih baik perbaiki diri gitu, introspeksi segala kekurangan yang kita miliki untuk lebih baik gitu. Belajarlah untuk memantaskan diri, karena yang namanya jodoh cerminan diri kita sendiri. Oke, jadi segitu ya dari teman Aing. Aduh, teman Aing bijak sekali ini ya. Terima kasih Yuni. Semoga pertemukan dengan cintanya yang dulu gitu. Jadi yang dapat Aing simpulin dari cerita teman Aing, cinta dalam diam tuh ya hanya bisa mengagumi ya. Tidak ngechat bukan berarti tidak ingin gitu. Tapi aku gengsi goblok. Dan kalau kita tahu doi udah ada yang punya, ya dia pilih orang lain, ya itu hak dia gitu kan. Kita nggak boleh marah lah selama kita memilih hanya sebagai pengagum ya, karena kita sendiri aja pun memilih untuk diam gitu. Dia memendam rasa gitu. Jika mengungkapkan ya bisa jadi bertepuk sebelah tangan, bisa enggak kan. Ya parahnya lagi bisa bikin jarak sama doi juga gitu. Entah itu dengan sikapnya atau jadi berbeda gitu, atau tiba-tiba ngilang aja gitu kan. Ya solusi Aing sih mending tidur aja lah, udahlah gitu. Malam itu nggak ada yang tiba-tiba datang terus bilang I love you gitu. Kalau mau ya bilang, jangan diam-diam sambil halu gitu. Sekian prosedur dari Aing. Jika kalian ingin curhat atau punya cerita menarik dalam hubungan kalian, terus mau diceritain di podcast Aing, bisa DM lewat Instagram Aing @adam_putra, atau bisa email ke Aing adamputra69@gmail.com. Buat kalian yang mau kepo-kepo siapa yang udah ngasih ilmu cinta dalam diam ini gitu, kalian bisa cek deskripsi di bawah. Di sana ada akun Instagramnya. Oke, selamat tidur, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa bahagia.